kasih nama Tuhan Yesus. Gimana kalau dari hari ini? Aku kini percaya pada dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa beribadah meskipun secara online. Tapi biarlah hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan mengurapi setiap kita. Kakak ajar jadi semua untuk tutup mata di tangan, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih Yesus karena pertanyaan-Mu selama sepanjang kami beristirahat Tuhan. Kembali kami datang Tuhan ke hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin beribadah Tuhan meskipun secara online, tapi kami akan percaya pada hadirat-Mu ada di tempat kami masing-masing Tuhan. Mengurapi setiap kami Tuhan, dan kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, gak kira dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk Kakak yang menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau yang berikan hikmat-Mu Tuhan, berikan roh-Mu Tuhan, supaya bila bisa menyampaikan dengan baik dan kami dapat mengertinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdalam syukur. Haleluya, amin. Hari kita mau menyanyikan satu pujian. Hai dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kita tenang. Nyanyikan masing-masing.
kasih Tuhan, sebenarnya kami akan bersorak-sorak Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, mengurapi setiap kami, dan biarlah Roh-Mu yang menyala di dalam hati kami Tuhan, supaya kami bisa memberikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Gimana Dek? Sudah siap? Kita mau muji nama Tuhan. Ajak adik sukses semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyi lagu Sungai Sukacitamu. Kita nyanyikan dengan gembira ya, sambil bertepuk tangan. Ikutin gerakan kakak. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Ambil sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, mensyukuri setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebabnya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, mensyukuri setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebabnya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengarahkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau angkat satu pujian, satu hal yang ku rindu. Biarlah kita selalu rindu kepada Tuhan, kita selalu bersyukur akan kasih setia Tuhan dan pernyataan Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Tuhan yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
semua kemurahan-Mu. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada-Mu ini. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Luar biasa ya. Adik-adik, pagi hari ini Kak Lisa mau mengajak adik-adik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau tadi kita sudah bernyanyi buat Tuhan, kita sudah menyembah, tiba saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya Kak Lisa ajak untuk adik-adik kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat tubuh yang kuat. Terima kasih Tuhan buat kesehatan kami, buat orang tua kami, buat semuanya yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan persiapkan kami, dan kami pun juga siap untuk duduk tenang, untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menjawab syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Lisa mau menceritakan mengenai Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Sebelumnya Kak Lisa mau ajak adik-adik untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Kak Lisa ulang ya, mari kita baca bersama-sama. Di Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Adik-adik, kita baca sama-sama. Sudah disiapkan Alkitabnya ya. 2, 3. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Amin. Nah adik-adik, biasanya kita itu atau orang-orang yang dibaptis itu adalah wujud sebagai percaya kepada Tuhan, sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengakui segala dosa kesalahan kita, dan kita tidak mau berbuat dosa lagi. Kita sudah mau hidup baru, yang lama sudah dikubur ya, lalu kita mulai hidup yang baru. Tapi saat itu Tuhan Yesus datang kepada Yohanes untuk minta dibaptis. Yohanesnya kaget, tidak salah tah ini, maksudnya kan harusnya saya yang dibaptis, kok saya yang membaptis Tuhan Yesus gitu kan. Tetapi apa jawabnya Tuhan Yesus?
Tuhan Yesus itu mau menggenapi apa? Menggenapi dari Allah saja gitu loh. Jadi di ayat yang ke-15 dikatakan, biarlah hal itu terjadi karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi menggenapi Allah gitu ya, kehendaknya Allah gitu. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kadang kita melihat banyak yang kita ini menjadi sombong. Kenapa sombong seperti apa? Loh, kan aku kan beda sama mereka. Mereka kan orang yang salah. Mereka kan orang yang berdosa. Loh, mereka kan yang nakal, Kak. Mereka yang berbuat tidak baik. Kenapa saya yang harus begini? Kenapa saya harus minta maaf? Kenapa saya harus melakukan membantu mereka? Nah, di sini Tuhan memberikan contoh kepada kita bahwa Tuhan itu mau dibaptis oleh Yohanes itu atas kehendaknya Allah. Jadi Tuhan itu tidak memilih, kehendaknya Allah yang harus dilakukan itu ini, kehendaknya Allah yang tidak boleh dilakukan itu yang nggak mau saya lakukan ini. Masa saya ini katanya anak Allah, kok saya dibaptis sama Yohanes? Harusnya Yohanes dong yang saya baptis. Bisa aja Tuhan Yesus itu berpikiran seperti itu, adik-adik. Tapi Tuhan Yesus tidak punya pemikiran seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mau melakukan kehendak Allah gitu. Jadi Tuhan Yesus tidak melihat bahwa aku loh anaknya, aku loh Tuhan, kenapa aku harus dibaptis sama manusia, kenapa aku dibaptis oleh Yohanes, padahal aku tuh kan anak Allah gitu. Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita yang pertama, bahwa Tuhan Yesus itu melakukan kehendak Allah itu nggak pilih-pilih, sama dengan Tuhan memberikan perintah kepada kita. Kalau Tuhan bisa memberikan perintah kepada kita, ada di dalam firman Tuhan, jangan mencuri ya jangan mencuri, hormatilah kedua orang tuamu, hormatilah kedua orang tuamu. Jadi nggak saya milih, nggak bisa Kak, kalau saya nggak mencuri boleh, saya lakukan Kak. Tapi kalau misalnya saya marah-marah sama orang tua saya itu nggak bisa, karena mama saya itu orangnya cerewet banget. Kalau saya diam aja, mama saya akan terus juga akan cerewet Kak. Jadi saya harus jawab. Nah, tidak bisa pilih-pilih. Tuhan kalau sudah memerintahkan kasihlah kedua orang tuamu, ya dikasihi. Secerewet apapun orang tua kamu harus mengasihi kedua orang tua kamu. Gitu loh. Ya, jadi jangan mencuri, ya jangan mencuri. Tidak ada milih-milih, mencuri boleh, berdusta ini tidak boleh. Kalau sama orang tua tidak boleh, berdosa. Kalau marah sama orang tua berdosa. Tapi kalau mencuri boleh. Tapi kalau berdusta boleh. Nah, kalau membunuh itu tidak boleh, tidak ada kompromi seperti itu. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita harus lakukan. Ya, karena apa? Karena Allah tahu apa yang terbaik yang dilakukan harus dilakukan oleh anak-anaknya. Jadi adik-adik, pagi hari ini Kak Lisa mau sampaikan kepada adik-adik bahwa Tuhan Yesus belain datang kepada Yohanes untuk minta dibaptis. Padahal Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia adalah anak Allah. Tapi karena ada kehendaknya Allah, maka Tuhan Yesus mau menurutinya. Kita harus menjadi Tuhan Yesus sudah menjadi contoh buat kita. Jadi kita juga harus menjadi seseorang yang mau menjalankan seperti Tuhan Yesus. Contohnya seperti apa? Yang melakukan perintah Tuhan itu dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, tidak memilih ini boleh atau ini tidak boleh. Loh Kak, membunuh baru nggak boleh Kak, berdosa Kak. Menghilangkan nyawanya orang tuh nggak boleh, berdosa. Tapi kalau berdusta dikit-dikit ya boleh lah Kak. Terus kalau misalnya mencuri, kalau mencuri cuma pensil satu gitu nggak apa-apa lah Kak. Kan nggak apa-apa daripada mencuri mobil, mencuri handphone, mencuri hal yang besar. Nah itu kan baru bahaya Kak. Tapi kalau ini ya mencuri sedikit aja rasanya nggak apa-apa ya Kak. Nah nggak bisa adik-adik ya. Jadi tidak bisa kita tuh mengkompromi hal-hal yang tidak benar. Jadi kalau apa yang menjadi kehendak Allah itu lakukan. Tidak boleh ini nggak boleh, ini boleh nggak boleh, ini saya mau, saya nggak mau. Tidak ada kata-kata saya mau dan saya tidak mau. Sama seperti Tuhan Yesus. Allah berkehendak bahwa Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis.
Bisa saja Tuhan Yesus itu, loh saya ini kan Tuhan, saya kan anak Allah, kenapa? Bisa saja Tuhan Yesus seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mau nurut apa yang menjadi kehendak Allah, Tuhan Yesus mau melakukannya. Demikian juga Kak Lisa yakin, Kak Lisa percaya bahwa adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang dimana adik-adik juga mau mengikuti perintahnya Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang, ayo jangan nakal, jangan berbohong, ayo jangan berkata-kata kotor, jangan berkata-kata kotor juga gitu kan. Jadi apa yang baik, apa yang benar itu lakukan. Karena Allah tahu apa yang baik yang adik-adik lakukan. Ya, demikian firman Tuhan, sharing Kak Lisa ya hari ini, singkat tapi Kak Lisa percaya bahwa adik-adik Kak Lisa semuanya dimanapun kalian berada, kalian boleh menjadi contoh yang baik juga dimanapun adik-adik berada. Ya, kalau Tuhan Yesus mau melakukan kehendak Allah, melakukan dengan sukacita ya, tapi adik-adik juga harus mau menjalankan apa yang Tuhan mau untuk kepada adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Kak Lisa rindu untuk Kak Lisa mau berdoa untuk adik-adik. Kak Lisa rindu juga berdoa untuk kedua orang tua adik-adik. Yuk kita tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini kami boleh sharing Tuhan dengan adik-adik kami yang dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus biarlah sharing yang boleh kami dengarkan Tuhan hari ini itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan mereka Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mereka, berikan kemampuan buat mereka untuk mereka boleh melakukan segala perkara yang Tuhan mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Tuhan mampukan mereka Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi teladan bagi orang lain. Tuhan, namamu juga berdoa untuk adik-adik semuanya mulai dari kelas kecil hingga kelas besar hingga teens, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memelihara hidupnya, Engkau memberkati studi mereka, Tuhan memberkati Tuhan masa depan mereka. Kami percaya Tuhan adik-adik kami ini diberkati sekolahnya sehingga menjadi cerdas Tuhan dalam mengerjakan hal sesuatu, tugas-tugas sekolah maupun ujian apapun Tuhan, mereka menjadi rajin Tuhan, sehingga nilai mereka menjadi baik, yang mereka boleh menjadi teladan bagi orang lain, bagi kedua orang tuanya Tuhan, dan bisa membanggakan keluarga dan membanggakan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kedua orang tua adik-adik kami Tuhan, berkati pekerjaannya, Tuhan berkati rumah tangganya Tuhan, Tuhan berkati apapun yang mereka butuhkan Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami, Bapak Henok dan Ibu, yang kiranya Tuhan berikan kesehatan yang prima, Tuhan berikan kekuatan untuk bisa memimpin gereja kami Tuhan, sehingga gereja kami boleh semakin hari semakin bertumbuh, semakin berkembang di dalam Tuhan. Tuhan berkati keluarganya Bapak Gembala, Tuhan berkati dan apapun yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk kakak-kakak kami semuanya Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati kesehatan dan apapun yang mereka butuhkan juga Tuhan yang mencukupkan. Terima kasih Tuhan, Tuhan kami serahkan adik-adik kami ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, puji nama Tuhan, kita sudah selesai ibadah kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan di ibadah berikutnya. Jangan lupa setiap hari Minggu kita harus ibadah. Ya, Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Shalom, adik-adik, selamat Tuhan Yesus. Gimana kabar hari ini? Kakak yakin saya berada semua dalam keadaan sehat. Ikuti kakak menyampaikan berapa penguat Abi Manata, fellowship Abi Manata diadakan setiap hari Senin pukul 9 malam. Kakak harap adik-adik semua dapat join dalam fellowship ini karena kita dalam firman Tuhan loh. Tapi jika ada games, jadi bagi adik-adik yang mau join. Nah, untuk adik-adik yang belum mendapatkan link pada hari Senin, bisa menghubungi nomor tertera di layar. Ibadah sekolah minggu diadakan online jam 9 pagi. Ibadah online dapat diakses melalui YouTube channel GBI Manata. Demikian pengumuman dapat kakak sampaikan. Adik-adik jamaah untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.